dari kelompok Chomsky akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dengan saya, Putri Nunung Aryaningsih sebagai pemateri. Saya Dea Octaviana sebagai pemateri. Saya Abdul Wahab Al-Muqtasid sebagai videografer dan editor. Saya KJ Fredo Prastio saya Lydia Nurmalawati sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya KJ Fredo Prastio. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Saya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Hobi saya adalah bermain futsal. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Nurmalawati. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Hobi saya adalah jalan-jalan. Saya berasal dari Kabupaten Cilacap. Halo, perkenalkan nama saya Dea Octaviana. Saya dari Wonosobo, Prodi Sastra Indonesia kelas A. Hobi saya bermain kalimba. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Abdul Wahab Al-Muqtasid dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 22. Hobi saya Halo, saya Putri Nunung Aryaningsih. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, asal Batubara, Sumatera Utara. Hobi saya membaca novel. Let's see this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi kami di sini sebagai narator akan menjelaskan tentang apa itu teori takmemik. Di dalamnya nanti kami akan belajar bersama-sama dimulai dari nama teori, kemudian tokoh, penjabaran teori, contoh dan manfaat dalam kehidupan, keunggulan dan kelebihan, kemudian yang terakhir ada pendapat mengenai teori. Jadi kita mulai dari yang pertama, apa itu teori takmemik? Secara teoritis, takmem didefinisikan sebagai tempat atau posisi di dalam struktur atau sintaksis dan morfologis yang secara bersama-sama dengan kelas formal elemen-elemen menduduki tempat tersebut atau yang sering disebut dengan istilah slot dengan pengisinya. Di dalam konteks ini, pengertian takmem berperan untuk mempersatukan konsep-konsep tradisional seperti subjek, predikat, objek, komplement, lokatif, temporal, penerima, pelaku dengan konsep kelas seperti nomina, verba, pronomina, adjektiva, adverbia, dan sebagainya. Kemudian di dalamnya ada tokoh-tokoh pencetusnya. Nah, dalam tokoh ini dibagi dua generasi. Di generasi pertama antara lain adalah B. Elson pada tahun 1962 dan ada V. Pickett pada tahun 1962, R.E. Longers pada tahun 1964, Walter Oakwood pada tahun 1969 sampai 1971. Oke, kemudian ada di generasi kedua ini ada tokohnya Kenneth L. Pike dan Evelyn G. Tahun 1977. Nah, tadi tokoh-tokohnya. Lanjut kemudian kami akan memberikan selanjutnya terkait perkembangan teori takmimik ya. Sebenarnya John W.M. Verhaar pernah mengemukakan konsep tentang kalimat atau klausa yang senada dengan teori takmimik. Akan tetapi, ia sendiri tidak mengenal bahwa teorinya sebagai teori takmimik, meski istilah-istilah fungsi, kategori, dan peran yang dipakainya semakna dan semaksud dengan slot, kelas, dan role. Tapi karena dalam teori Verhaar belum dimasukkan kohesi sehingga belum merupakan teori takmem yang lengkap. Adapun ciri-ciri aliran takmemik tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut. Setiap struktur terdiri atas takmem-takmem. Takmem adalah bagian dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam kelengkapan spesifikasi, ciri slot, kelas, peran, dan kohesi. Yang pertama adalah slot. Di dalam tataran klausa, fungsi takmem tersebut berupa subjek,
predikat, objek, dan adjung atau tambahan. Pada tataran lain umumnya fungsi takmem berupa inti atau nukleus dan inti luar atau margin. Selanjutnya ada kelas. Kelas merupakan suatu ciri takmem yang merupakan wujud nyata dari slot. Wujud nyata slot itu adalah berupa satuan-satuan lingual seperti morfem, kata, frasa, klausa, alenia, monolog, dialog, dan wacana. Dan yang ketiga adalah peran. Peran atau adalah ciri atau benda penanda takmem yang merupakan pembawa fungsi takmem. Kemudian ada kohesi. Kohesi merupakan ciri atau penanda takmem yang merupakan pengontrol hubungan antar takmem. Yang kedua, tadi kan udah struktur. Nah, selanjutnya ini ada sifatnya. Sifatnya ini bersifat Elektif. Teori takmem mempunyai kekhasan yang berbeda dengan teori-teori yang lain. Yang ketiga adalah bersifat universal. Keuniversalan atau kesemesraan dalam teori ini bukan saja kesemesraan dalam arti berperilaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemesraan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Kemudian ada hierarki. Nah, hierarki linguistis ini ada 3. Yang pertama apa nih, Kak? Yang pertama adalah hierarki referensial, hierarki dalam kawasan tata nama dan tata makna. Kemudian yang kedua ada hierarki fonologikal, hierarki dalam kawasan bunyi bahasa. Dan yang terakhir adalah hierarki gramatikal, hierarki dalam kawasan tata bahasa atau grammar. Nah, ini menurut teori ya, ada 3 macam hierarki. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tataran pada hierarki gramatikal. Menurut teori ini, tataran rendah dalam hierarki ini adalah morfem, sehingga tataran tertinggi adalah wacana. Menurut Pike, membuat urutan tataran secara skematis sebagai Tataran secara skematis yang pertama di urutan pertama itu ada tabel. Dipandang dari segi maknanya, morfem merupakan suatu satuan gramatikal yang belum mempunyai makna secara tegas sehingga boleh disebut bungkus leksikal. Kata dan frasa mempunyai makna sebagai istilah. Klausa dan kalimat mempunyai makna sebagai proporsi. Oleh karena itu, klausa dapat didefinisikan sebagai satuan gramatikal terkecil untuk menyatakan preposisi. Dalam urutan biasa, unsur kalimat merupakan bentuk kalimat, unsur kalimat merupakan bentuk frasa, unsur frasa merupakan bentuk kata, dan kata merupakan bentuk morfem. Pada loncatan tataran atau level skipping, unsur suatu struktur di atas kalimat berupa klausa atau tataran lain yang 2 jenjang atau lebih di bawahnya. Unsur kalimat berupa frasa atau jenjang di bawah frasa. Unsur klausa berupa kata atau morfem, dan unsur frasa merupakan morfem. Oke, jadi ada 2. Tadi yang di dalam urutan biasa, unsur kalimat merupakan bentuk kalimat, unsur kalimat merupakan bentuk frasa, unsur frasa merupakan bentuk kata, dan unsur kata merupakan bentuk morfem. Kemudian yang tadi, loncatan tataran di level skipping, ada 2 jenjang atau lebih dua. Unsur kalimat berupa frasa atau jenjang di bawah frasa. Unsur klausa berupa kata atau morfem, dan unsur frasa merupakan morfem. Itu. Kemudian di yang ketiga nih ada tataran layering atau recursive. Itu adalah sebuah kalimat berupa kalimat, unsur klausa berupa klausa juga, unsur frasa berupa frasa juga, dan unsur kata berupa kata juga. Jadi ada 3 tuh tadi urutannya ya. Kemudian selanjutnya pada hierarki terputar atau block looping, unsur suatu klausa merupakan kalimat. Unsur suatu frasa justru berupa klausa, dan unsur suatu kata justru berupa frasa. Oh iya, berarti tadi itu bukan 3 ya? Bukan jadi 3, 4. Berarti ada 4. 4. Pada hierarki terputar ini, struktur yang jenjangnya lebih rendah justru membawahi struktur yang jenjangnya lebih tinggi. Oleh karena itu, lebih tepat jika menggunakan istilah hierarki terputar. Kemudian, yang keenam adalah slot pada tataran klausa. Slot pada tataran klausa memiliki subjek, predikat, objek, dan adjung. predikat kata kerja. Predikat di dalam struktur klausa menurut teori takmemik hanya dapat diisi
oleh kelas kata kerja. Dengan demikian, istilah kalimat nominal seperti di dalam teori tradisional dan teori struktural tidak akan dijumpai. Pernyataan kaum takmemik bahwa predikat harus kata kerja ini memang tampaknya sangat mengejutkan. Namun, sebenarnya keterkejutan ini tidak perlu terjadi jika mereka tidak tenggelam dalam teori tradisional dan semacamnya. Nah, jadi di dalam teori takmemik ini ternyata ada ciri etik dan juga ciri emik. Aliran takmemik mulai menegakkan eksistensi ciri etik dan ciri emik di dalam suatu struktur. Ciri etik adalah ciri yang tidak membedakan struktur, sedangkan ciri emik adalah ciri yang membedakan struktur. Oke, berarti bedanya Kalau ciri etik tidak membedakan, kalau yang emik itu membedakan strukturnya. struktur. Oh, begitu. Baik, selanjutnya adalah rumus di tiga. dalam analisis. Di dalam analisis ini selalu digunakan rumus yang rapi, lengkap, dan tuntas. Apabila dipandang, perlu dapat juga menggunakan diagram pohon titik. Akan tetapi, cara yang terakhir itu kurang disukai karena kurang praktis. Nah, kemudian ini ada Analisis dimulai dari klausa. Apabila aliran struktural mengawali analisisnya dari kata dan teori, transformasional mengawali analisisnya dari kalimat. Pada teori takmemik mengawali analisisnya dari tataran klausa. Dengan demikian, tataran klausa kedudukannya sangat penting. Oke, jadi tataran klausa itu kedudukannya sangat amat penting sekali ya. Kemudian di slide 11 ini Tidak ada batasan antara morfologi dengan sintaksis. Nah, hal ini telah dikemukakan di depan bahwa morfologi dan sintaksis melebur menjadi satu hierarki, yaitu hierarki gramatikal yang rentang levelnya dari morfem sampai dengan wacana atau morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, alenia, monolog, dialog, percakapan, dan wacana. Teori takmemik secara formal memang belum pernah diterapkan di dunia pengajaran bahasa. Akan tetapi, berdasarkan ciri yang dikemukakan tadi, terdapat tempatnya teori ini berpeluang besar untuk menjadikan landasan bagi pengajaran bahasa, khususnya pengajaran bahasa Indonesia. Nah, di slide selanjutnya ada contoh dan manfaat dalam kehidupan. Jadi, contoh teori takmem dalam kehidupan adalah penggunaan teori takmemik dalam pengajaran bahasa Indonesia Oh iya, dengan betul ya. tujuan agar dapat mencapai 3 hal, yaitu Penanaman sikap pada diri pelajar, kemudian penguasaan struktur dan kaidah bahasa, penguasaan keterampilan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, manfaatnya adalah sebagai pengumpulan data berdasarkan tipe dan jenis disertai penyusunan pada peta kerja. Yang kedua adalah membantu dalam penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, keunggulan dan kelebihan. Kelebihan aliran linguistik takmemik. Aliran ini berwawasan eklektik, sehingga prinsip-prinsip pratakmemik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmemik. Kemudian, level gramatikalnya sangat lengkap dari morfem hingga wacana. Dalam pengajaran bahasa dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan konstekstual. Selanjutnya, fleksibilitas dalam analisis bahasa. Kemudian ada menempatkan subjek dan predikat pada klausa, bukan pada kalimat. Mempertajam daya analisis, tidak sekedar menghafalkan prosedur dan menghafalkan simpulan. Dan ini di sini ada juga kekurangannya ya. Kekurangan dalam teori takmemik ini adalah tidak tampak kekhasan elektik. Terjadi ketidakaturan pada hierarki gramatikal dalam kasus bahasa bertipologi aglutinatif. Kemudian pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal, belum diterima di semua masyarakat. Ya, dan yang terakhir, analisis masih menggunakan rumus-rumus rumit. Jadi di dalam teori takmemik ini ada keunggulan, Dan kelebihan, terus juga yang terakhir tadi ada kekurangannya. Next. Selanjutnya adalah pendapat mengenai teori. Nah, dalam slide terakhir ini ada pendapat tentang teorinya nih. Jadi teori ini dikemukakan oleh Like and Pike. Penanaman teori takmemik berasal dari konsep takmem. Takmem adalah gatra suatu struktur gramatikal dengan kelengkapan 4
penanda umum. Keempat penanda umum tersebut adalah slot, kelas, peran, dan kohesi. Begitu ya, berarti jangkauan teori takmemik ini merupakan bahasa yang universal ya. Jadi jangkauannya itu luas sekali. Tidak hanya bahasa yang menggunakan bahasanya saja, tetapi bahasa dengan jangkauan yang lebih luas gitu. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye. Bangun rok tenan lho. Ora ngedelok dhewe. Ayo. Kita mbak ngomong sithik sik ae. Ya. Ya. Ngene sithik tok ae. Fokus sik. do. Nah, nanti tuh ini kami selaku narator. Kami selaku narator akan menarakan. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Boleh nih. Jangan kacau banget sih. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye. Ini Ya, mesti gimana biar nggak Chomsky gitu, Chomsky gitu. Ngene sithik tok ae. Fokus sik. do. Nah, nanti tuh ini kami selaku narator. Kami selaku narator akan menarakan aja. Iya, Chomsky. Gitu. Nanti Bangun rok tenan lho. Ora ngedelok dhewe. Ayo. Kita mbak ngomong sithik sik ae. Ya. Ya. kami dari kelompok Chomsky. Iya, tapi agak jangan gini doang, ke sini, ke tengah gitu. Udah. Chomsky. Wah, jauh banget. Ya, bisa Enggak, Iya, enggak apa-apa. sampai. Ya, yang gini lah. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Boleh nih. Jangan kacau banget sih. Bye. Udah Bye. See you. Aduh. Ngene sithik tok ae. Fokus sik. do. Nah, nanti tuh ini kami selaku narator. Kami selaku narator akan menarakan. Ya. Berarti nanti intinya dari bawah. Ya. Let's see this video. This video gini deh. Iya, ya. 1, 2, 3. Let's Let's see see this this video. video. Bye bye. Ya, cut. Absurdi. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Boleh nih. Jangan kacau banget sih. Ini tidak perlu terjadi jika mereka tidak tenggelam dalam teori tradisional dan semacamnya. Cut. Ya. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Boleh nih. Jangan kacau banget sih. Demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Mengenai teori takmemik. Adapun kekurangan ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.